Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pagi, Pak. Pak. Alhamdulillah. Semoga kita pagi ini selalu dalam keadaan sehat dan terus semangat ya Bapak Ibu. Rangkaian TOT yang keempat. Untuk TOT hari ini kita akan membahas mengenai pengukuran. Kepada Pak Momon Sulaiman selaku Kepala Bidang SD PKLK, kepada Ibu Suryani selaku Kepala Seksi Kelembagaan Sumber Belajar dan Bidang SD PKLK, kepada Pak Ahmad Rizali, kepada Ibu Dita, kepada Bu Andri, kepada Pak Agung, Pak Sago, dan juga kepada seluruh tim Gernas Tastaka yang telah banyak berkontribusi di dalam TOT kita pada hari ini. Alhamdulillah pada hari ini kita semua telah memasuki rangkaian TOT kita yang keempat, di mana pada hari ini kita sama-sama akan belajar mengenai materi pengukuran. Ada baiknya sebelum kita awali TOT kita pada hari ini, untuk pada hari ini TOT kita alhamdulillah akan dibuka oleh Ibu Suryani. Pada Ibu Suryani kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ahmad Rizali, Ibu Dita, Ibu Andri, Pak Sago, dan teman-teman dari Gernas Tastaka. Yang saya hormati Kepala Bidang SD dan PKLK Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, para fasilitator, juga teman-teman, para peserta TOT di pertemuan 4.1 ini yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bertemu kembali dalam TOT Matematika Gernas Tastaka. Perlu saya laporkan kepada Bapak Kepala Bidang SD dan PKLK Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta serta pimpinan Gernas Tastaka bahwa selama ini peserta yang terdiri dari 44 orang dari 44 kecamatan mengikuti kegiatan ini sangat antusias. Hal ini bisa kita lihat dari semangatnya mereka mengirimkan tugas-tugas dengan Google Classroom, dan juga kita lihat keaktifannya di dalam grup TOT Gernas Tastaka. Nah, terbukti hari ini mereka juga pagi-pagi sudah hadir di acara virtual kita ini dengan penuh semangat, dan mudah-mudahan nanti bisa menyelesaikan sampai ke materi 6.1. Kita lihat selama ini materi 1.1, 2.1, 3.1 itu sangat diikuti dengan baik oleh para peserta. Kita berharap mudah-mudahan kegiatan TOT ini sangat bermanfaat bagi teman-teman kita dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh saat ini, dan juga memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Selanjutnya, mohon arahan dan bimbingan dari Kepala Bidang SD dan PKLK Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta agar teman-teman, baik fasilitator maupun para peserta, bersemangat pada hari ini mengikuti kegiatan. Demikian, mohon arahan dari Kepala Bidang SD PKLK. Terima kasih, selamat mengikuti kegiatan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Suryani yang telah berkenan membuka TOT kita pada hari ini. Semoga dari pembukaan oleh Bu Suryani ini dapat menambah semangat kita untuk belajar pada hari ini ya Bapak Ibu semuanya ya. Baik Bapak Ibu semuanya, saya akan Pak Haji Momon, Pak Ian yang akan membuka Pak Kabit kita. Oh iya, mohon maaf Pak Momon, kepada Pak Momon kami persilakan. Terima kasih Pak Ian, Ibu-ibu dan Bapak yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Suryani yang saya banggakan. Mohon maaf. Teman-teman kami dari bidang SD PKLK, ini ada
Mas Moho, ada Mbak Daniah. Ibu dan Bapak, yang saya apresiat sekali, terutama ke tim dari Gernas Saka. Ini tidak ada capeknya kayaknya. Saya minumnya apa gitu ya, Bu Andri dan kawan-kawan nggak ada capeknya gitu ya. Kemudian teman-teman, Bapak Ibu guru, ini alhamdulillah saya lihat dari wajah-wajahnya sangat cerah sekali. Berarti ini akan mengikuti kegiatan ini dengan penuh semangat. Pertama, saya sampaikan salam dari Ibu Kepala Dinas. Beliau memberikan apresiasi kepada kegiatan ini. Kegiatan ini adalah salah satu kegiatan unggulan di Dinas Pendidikan yang kerjasama kolaborasi dengan Gernas Saka. Kenapa dikatakan kegiatan unggulan? Pertama, kegiatan ini tidak memerlukan APBD, ya, anggaran pemberdayaan daerah. Jadi kalau dari Pemda itu ada APBD, dari Kementerian ada APBN. Nah, kegiatan ini didanai dengan anggaran APAJ gitu ya. Ya, dengan APAJ, dengan apa yang ada di bawah Badan Ibu. Ini adalah satu gerakan memang tidak harus menunggu, tidak harus tergantung kepada anggaran dari pemerintah. Nah, yang paling utama adalah semangat. Jadi yang pertama, karena kegiatan ini memang tidak menggunakan APBD maupun APBN. Yang kedua, kegiatan ini dilaksanakan di hari libur, ya. Ini udah 4 kali pertemuan yang keempat ya, Bu Yani. Dan ini seharusnya mungkin Bapak dan Ibu menyisakan waktu di hari libur ini untuk keluarga, ya, untuk suami, untuk istri, untuk anak-anak, untuk yang punya kolam untuk kolamnya gitu ya, yang punya Vespa buat Vespanya gitu ya. Tapi Bapak dan Ibu menyempatkan diri untuk bersabar-sabar di depan laptop ya, mengikuti kegiatan ini. Ini sangat satu apresiasi. Maka itu kalau ada yang berhalangan karena halangannya sangat penting seperti anaknya sakit, nah nanti mungkin mengantar istri ke rumah sakit, tapi kalau mengantar istri belanja aja nanti hari Minggu aja gitu ya. Mengantar suami gitu ya, mengantar suami nanti. Kalau hal yang sangat penting ya silahkan untuk nanti mengenai materi mungkin bisa sharing kepada teman-teman. Yang berikutnya yang saya banggakan ini pesertanya ini muda-muda semua. Bu Yani yang paling tua mungkin saya ya. Kita aja berdua yang paling tua. Iya Pak. Yang tua. Biasanya yang muda-muda itu kalau hari Sabtu Minggu tuh banyak acara gitu ya. Kita dan juga muda, Pak. Muda ya. Sekarang kalau di sini saya berasa muda gitu. Ya, biasanya yang muda-muda itu kalau hari libur tuh banyak acara gitu ya. Tapi saya bangga bahwa acara yang lain dikalahkan untuk hadir di dalam meeting ini, terutama ke Bu Andri dan kawan-kawan dari Gernas Saka. Nah, itu yang saya membanggakan. Yang ketiga ini dengan kreativitas sendiri, dengan uang sendiri, dengan tenaga sendiri, kreativitas saya lihat muncul gitu ya. Saya memperhatikan di grup Gernas Saka ini Bu Yani mengenai pengukuran ya, saya lihat ada yang menggunakan sendok tadi pengukurnya, ada yang menggunakan yang menggunakan sendok siapa tuh ya, yang menggunakan koin, yang menggunakan bungkus permen ya. Ini satu kreativitas gitu yang timbul. Ini yang sangat membanggakan bagi saya dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu semakin lama semakin ahli nih belajar matematika. Maka saya kata Bapak tadi, Pak. Iya. Maka Bapak kan? APAJ ya. Iya, makanya bahannya juga APAJ, Pak. Iya, ini keren banget gitu ya. Makanya Bapak kemarin saya dihubungi oleh Acer, Australian Research ya. Itu mereka minta guru-guru muda yang punya kreativitas dalam mengembangkan soal, silakan daftar. Itu saya sudah share di grup ya. Nah, silahkan isi gitu ya, isi siapa tahu nanti dipakai tenaganya, ilmunya dalam rangka mengembangkan nanti tes. Itu tesnya buat siswa dan buat guru. Saya yakin Bapak dan Ibu untuk matematika sudah menguasai gitu ya. Nanti silahkan kembangkan kalau ada tes-tes itu yang kreatif ya, yang nanti bisa menunjukkan bahwa ini loh hasil Gernas Saka-nya akan dikembangkan di tempat lain. Silakan Bapak dan Ibu daftar melalui Google Form yang sudah tersedia. Kalau ada yang berminat juga mungkin silakan. Bu Sulartina terima kasih sudah hadir. Nanti juga teman-teman Bu Sulartina bisa bergabung di
ESER itu, program ESER itu memang kurang lebih memerlukan 300 orang yang nanti akan diseleksi, kurang lebih diminta 260 orang. Nah, saya yakin silahkan nanti mengimplementasikan hasil pelatihan Gernas Sasaka dalam penyusunan soal-soal. Tadi kan kemarin kalau tidak salah segitiga ya, segitiga itu saya lihat teman ada yang pakai korek api, ada yang pakai pensil, ada yang pakai penggaris. Ini kreativitas yang luar biasa. Dan tentu kreativitas ini kita kembangkan terus dan berharap bahwa anak-anaknya juga nanti siswanya juga seperti itu Bapak Ibu ya, kreativitas. Karena anak yang cerdas, anak yang kreatif itu biasanya juga lahir dari guru yang cerdas, guru yang kreatif. Ya. Dan mudah-mudahan. Itu saja Bu Yani, kalau saya berpanjang-panjang nanti mungkin materi dari hari ini yang itu siapa nih? Mas Tian, Pak Tian. Bu Siti Pak hari ini. Oh Bu Siti ya, ya silahkan ya, saling asah, saling asuh nanti insya Allah bermanfaat lah. Jadi mohon izin Bu Andri ya dari Gernas Sasaka, kita menggunakan multi level ya. Jadi nanti teman-teman yang sudah mahir di pelatihan sini kita akan buka lagi kelompok berikutnya sehingga nantinya ilmunya menjadi berkembang. Itu selamat mengikuti pelatihan, sehat terus ya. Boleh sebelum nanti serius mungkin siapkan di sampingnya kalau yang biasa kopi, siapkan pisang goreng ya. Sehingga kalau yang mungkin sering pegel-pegel siapkan juga mungkin counter pen ya karena duduknya lama gitu. Demikian selamat mengikuti virtual training. Semoga sehat dan berkah bagi kita semua. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Momon Sulaiman selaku Kepala Bidang SD PKLK Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta. Baik, selanjutnya ada informasi yang akan disampaikan juga oleh Ibu Andri, dalam hal ini mewakili Gernas Sasaka. Kepada Ibu Andri kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Ian. Semangat semua teman-teman ya pagi ini. Saya hanya menyampaikan sedikit. Jadi dari beberapa aktivitas sebelumnya, saya ingin sekali bahwa setiap aktivitas itu tinggalkan dulu pemahaman Bapak Ibu yang lama. Artinya misalkan ketika kemarin kita ngomongin segitiga, Bapak Ibu di sini menjadi anak-anak yang belajar matematikanya itu bukan menyerap, tapi menemukan sendiri. Jadi ketika kemarin bilang sisinya ada 3, yang mana yang disebut sisi? Sudutnya jumlahnya 180 derajat, dari mana taunya 180 derajat? Jadi di sini Bapak Ibu bukan memunculkan hal-hal yang sudah Bapak Ibu tahu, tapi bagaimana mengikuti perjalanan belajar itu sampai bisa menemukan kesimpulan-kesimpulan yang selama ini Bapak Ibu pegang. Jadi ibaratnya kosongkan gelas dulu nih. Jadi bukan berarti nanti bisa menjawab itu artinya memang sudah memahami. Bisa jadi kita refleksi lagi, apakah kita memahami dari percobaan tersebut atau karena memang kita sudah hafal dengan teori-teorinya. Jadi hari ini saya mengajak teman-teman semua itu benar-benar melakukan itu dan menemukan sendiri teorinya. Jadi bukan karena sebelumnya Bapak Ibu sudah tahu, tapi betul-betul nih. Misalnya karena hari ini adalah materi yang sangat menarik. Di pengukuran itu banyak prinsip dan saya menginginkan Bapak Ibu betul-betul menemukan itu bukan karena Bapak Ibu sudah tahu sebelumnya, tapi menemukan dari percobaan tersebut. Karena itulah yang dirasakan anak. Jadi hari ini kita juga menjadi anak-anak. Jadi bukan langsung ke abstraknya. Kalau kita menyatakan kesimpulannya seperti ini bukan berdasarkan percobaan tapi berdasarkan hal kita tahu sebelumnya. Berarti sebenarnya kita lompat juga ke yang abstrak. Jadi benar-benar melihat kesimpulannya apa, bagaimana cara menarik kesimpulan dari percobaan, itu yang ayo kita gali. Nah, dari mana taunya, kenapa bisa begitu. Jadi saya senang sekali dengan semangat yang hari ini, tambah bersemangat ya dengan adanya teman-teman sudah mengerjakan tugas, nanti dari tugas itu akan dipandu oleh Ibu Ratu dan dan Ibu siapa tadi Ibu Ratu dan Ibu Siti. Ibu Ratu dan Ibu Siti Supiatun ya.
Jadi saya harap yuk teman-teman menemukan sendiri. Jadi matematika itu bukan diserap, tapi dibangun dan ditemukan. Jadi Gernas itu mengajak membangun dan menemukan sendiri. Bukan menjawab soal itu karena kita tahu begitu saja dengan menghafal, tapi membangun dan menemukan sendiri. Terima kasih Pak Ian, itu saja. Silakan dilanjutkan kembali. Ya. Terima kasih kepada Ibu Andri yang sudah mengingatkan kembali lagi ya mengenai konsep dalam pembelajaran matematika. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, untuk TOT keempat ini hari ini kita sudah sedikit diberikan motivasi ya dari Ibu Suryani, Pak Momon dan juga kepada dari Ibu Andri. Nah, alhamdulillah kita sudah memasuki pukul 10.23. Untuk lebih mengefisienkan waktu, saya akan membacakan terlebih dahulu identitas ataupun biodata ya dari fasilitator untuk TOT keempat ini. Alhamdulillah untuk TOT keempat ini sudah hadir 2 orang Srikandi ya Bapak Ibu. Jika sebelumnya kita fasilitatornya itu laki-laki Bapak dan Ibu, untuk pada hari ini fasilitatornya dua-duanya adalah ibu-ibu. Saya tampilkan dulu ya. Untuk sudah tampil atau belum ya Bapak Ibu? Belum ya? Bentar, agak sama ini. Oke, bisa tampil ya Bapak Ibu? Oh, belum ya? Baik, kalau gitu saya bacakan saja. Untuk TOT keempat hari ini. Pembicara pada sesi pertama adalah Ibu Ratu Sari Hairani. Beliau mengajar di SDN Petukangan Utara 10. Dan selanjutnya nanti di sesi kedua, fasilitatornya adalah Ibu Siti Supiatun Darajatun. Ibu Siti mengajar di SDN Bintaro 03 pagi. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, tanpa berpanjang kata, saya selaku MC memberikan kepada Ibu Ratu untuk memulai sesi pertama. Kepada Ibu Ratu, kami persilakan. Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas? Jelas. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Ratu Sari Hairani. Saya dari SDN Petukangan Utara 10 pagi, Jakarta Selatan. Alhamdulillah hari ini bisa berdiskusi dan sharing bareng ilmu yang saya dapatkan, ilmu yang pernah saya dapatkan dari Gernas Pastaka. Bapak Ibu, materi hari ini adalah pengukuran. Sebelum ke materi, kita ice breaking dulu ya. Ayo semua Bapak Ibu berdiri. Ya. Bapak Ibu guru bisa menyanyikan lagu 1 ditambah 1 tidak? Gimana ya? Nah, ikuti gerakan saya ya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Pinggulnya digoyang. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Bisa Bapak Ibu? Kelihatan 48-nya, 16-nya. Ya, bisa ya. Ayo lagi. 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16.
Iya. Gimana Ibu? Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Seru. Pagi. Ya, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, kita tadi sudah ice breaking. Sekarang kita mulai ke materi ya, sebentar. Sudah terlihat Bapak Ibu? Belum. Belum, Bu. Ah, baru nih. Sudah, Bu. Sudah ya. Iya. Rangkaian hari ini adalah tadi pembukaan dan ice breaking. Yang kedua, prinsip dasar pengukuran. Nanti jam 12 kita istirahat, isoma sampai jam 1. Lalu jam 1-nya kita mulai lagi dengan review konsep pengukuran. Nah, tujuannya materi hari ini adalah pertama mendiskusikan beberapa prinsip dasar pengukuran. Yang kedua, mereview beberapa konsep pengukuran menggunakan pendekatan konkret gambar abstrak. Yang ketiga adalah memecahkan masalah yang berhubungan dengan pengukuran melalui tahapan George Polya. Nah, Bapak Ibu, ini prinsip dasar pengukurannya ya. Nah, Bapak Ibu, ini saya punya minuman kotak nih, ya. Kira-kira apa sih yang bisa diukur dari minuman kotak ini? Volumenya. Ya, Tinggi bagus. kotak. Ada lagi? Tinggi. Lebarnya, panjangnya, Lebar. Iya. Isinya. Wah, bagus sekali ya jawaban Bapak Ibu semuanya ya. Beratnya. Berapa Iya, banyaknya benar. kacang hijau? Iya, benar. Nah, Harganya. oh, harganya dari mana ya Pak? Harganya ya Pak? Tidak tertera. Jadi, iya. Jadi yang tadi saya sebutkan yang bisa diukur itu yang disebut dengan besaran. Jadi besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Ya. Nah, yang Bapak Ibu sebutkan tadi, volume, luas, lebar. Nah, itu yang dinamakan sebagai satuan. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Halo? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Lalu? Nah, mengapa sih kita perlu belajar pengukuran? Ternyata pengukuran itu yang pertama syarat akan pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari. Jadi banyak kehidupan sehari-hari kita yang melibatkan pengukuran. Yang kedua, membantu belajar topik lain dalam matematika. Yang ketiga, meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Nah, ini prinsip dasar pengukuran menurut NCTM. NCTM itu Dewan Nasional Guru Matematika. Pertama, memahami besaran, satuan, sistem, dan proses pengukuran. Menggunakan teknik alat dan rumus yang tepat untuk melakukan pengukuran. Nah, tadi Bapak Ibu sudah tahu yang minuman kotak itu termasuk besaran karena bisa diukur. Yang Bapak Ibu sebutkan, volume, luas itu termasuknya apa tadi? Satuan, ya. Nah, Maaf Bu, saya luruskan dulu. oh iya. Bukan volume itu. Jadi volume itu sesuatu besaran itu sesuatu yang bisa diukur. Yang diukur apa? Volume, luas, panjang, lebar. Jadi itu merupakan besaran. Terus iya. satuan apa? Ya, satuan apa? Satuan adalah sesuatu untuk menyatakan besaran. Oh, iya. Nah, nanti jadi berdasarkan nanti percobaan ini yang mana yang namanya besaran, mana yang namanya satuan. Nanti teman-teman coba perhatikan ya. Ya. Jadi satuan itu bukan volume ya, tapi satuan itu adalah sesuatu untuk menyatakan besaran. Baik, Bu Andri, terima kasih penguatannya Bu Andri. Iya, sama-sama.
Ya, kemarin kita sudah mengukur panjang kertas A4 menggunakan stik es krim, menggunakan sedotan, menggunakan tusuk gigi, dan benda yang ada di rumah. Nah, ini dia ya, tugas pre-assignment kita kemarin. Nah, ini punya Bu Siti Hida. Dalam pengukur itu, apa sih yang ternyata ada prosesnya dalam yang kita kemarin mengukur kertas HPS tadi, ada proses yang diukur. Ya. Yang pertama, mengidentifikasi besaran. Apa sih yang diukur? Apa sih yang mau diukur? Yang kedua, menentukan satuan. Ya, menentukan satuannya baku atau tidak baku. Yang ketiga, membandingkan objek yang diukur dengan satuan yang digunakan. Jadi sebenarnya mengukur itu membandingkan satu objek dengan objek lain. Yang keempat, mencari nilai satuan. Dan yang kelima, melaporkan nilai satuan hasil pengukuran. Nah, Bapak Ibu, ini kita memasuki prinsip dasar pengukuran. Ini saya ambil punya siapa ya ini? Bu siapa itu? Coba Bapak Ibu, informasi apa sih yang didapat dari gambar ini? Coba Pak Arief, Ya, Bu. Informasi yang saya dapat dari gambar yang ada di situ, tadi di awal sudah dijelaskan bahwasanya adanya besaran ya dalam pengukuran. Tidak, maaf Pak Sarif, ini yang informasi apa yang Bapak dapatkan dari gambar tersebut kira-kira? Oh, informasi saya dapatkan dari kertas HVS ukuran A4 itu dapat diukur dengan menggunakan 4 alat. Untuk yang warna hijau ada alat pengukurnya, ada tipek, kemudian ada lem, kemudian ada hapusan sama rautan. Iya, benar Pak Arief. Itu mendapatkan hasil pengukuran yang berbeda-beda, Bu. Iya. Tipeknya berapa Pak Arief? Ya, tipeknya itu ada 3, tetapi 2 yang full, ada yang 1 yang kelebihan. Kemudian untuk lemnya ada 4 juga, ada yang full juga. Kemudian untuk hapusannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan untuk rautannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 juga. Tapi yang untuk rautan ada lebihnya yang paling atas itu, Bu. Iya, bagus sekali jawabannya Pak Sarif. Lalu coba Ibu Rina Permatasari ya. Ya, coba kira-kira tadi Pak Arif itu yang hijau, sekarang Bu Rina, apa yang Bu Rina informasi dapatkan dari yang sebelah kiri ini nih? Yang sebelah kiri ini mengukur kertas HVS menggunakan stik es krim. Jika dilihat panjang stik es krimnya 2,5. Kemudian untuk yang kedua ini menggunakan cotton bud, berarti panjang kertas A4-nya ini 4 cotton bud. Kemudian dibandingkan juga dengan 2 buah spidol, ternyata panjang kertas A4 ini adalah sama dengan 2 spidol. Dan yang terakhir menggunakan tusuk gigi, panjangnya hampir mencapai 5 tusuk gigi. Oh, baik. Nah, Bapak Ibu, benar yang disebutkan tadi oleh Bu Rina dan Pak Arif, ya. Coba kita lihat. Ini tadi stik es krimnya ya, 2,5 dan apa nih? Tuh, cotton bud ya. Cotton bud itu hampir 4. Nah, coba diperhatikan kalau tusuk gigi kalau tusuk gigi semua, kalau spidol semua. Kalau rautan yang sama, kalau tipek yang sama. Berarti prinsip dasar pengukurannya gimana nih Bapak Ibu? Menggunakan satuan yang menggunakan alat ukur yang sama. Coba kalau saya yang ini, gambar yang ini kira-kira benar nggak ya Bapak Ibu? Tidak, karena tidak. Karena bendanya karena alat ukurnya berbeda. Panjangnya berbeda. Berarti prinsip dasar pengukuran yang pertama kira-kira apa nih dalam mengukur?
Menggunakan alat ukur yang sama. Bagus sekali jawabannya Bu Yuliana. Prinsip dasar pengukuran yang pertama yaitu alat ukur harus konsisten. Jadi harus sama ya. Sekarang kita prinsip dasar pengukuran yang kedua. Ini namanya tidak terlihat. Coba Pak Aji Sucahyo. Kira-kira gimana nih? Apa hasil yang di sebelah kiri saya ini, yang dengan uang koin ini? Dari yang paling sebelah kiri, yang pertama menggunakan koin, itu koin berapa ratusan ya Bu? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Iya, ada benar. 13 koin. Alat ukur yang kedua menggunakan 3 spidol. Iya. Namun hanya 2 spidol yang penuh dan 1 spidol hanya tutupnya saja. Iya, benar. Alat pengukuran yang ketiga memakai tusuk gigi yang jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5. Dan semuanya masuk ke ukuran A4. Ada 5 tusuk gigi. Wah, bagus sekali jawabannya Pak Aji. Terima kasih. Lalu Bu Tiara, coba Bu Tiara. Iya. Bisa diinformasikan yang sebelah kanan saya ini yang panjang tusuk giginya? Panjang tusuk giginya ada 1, 2, 3, 4 lebih. 4 lebih. Ya, 4,5 di sini 4,5, ya. 4,5 iya. Kalau ini 4,5 di sini. Oh, ternyata informasi yang kita dapatkan adalah dari hasil pengukuran ini ada yang dinamakan dengan satuan, ada yang dinamakan dengan nilai. Seperti yang tadi Pak Aji dan Bu Tiara sebutkan, satuannya itu di sini ada koin, ada satuan koin ya, ada satuan spidol, ada satuan sedotan, dan ada satuan tusuk gigi. Nah, yang nilainya itu berarti jumlahnya. Spidol tadi, satuan spidol tadi jumlah nilainya berapa Pak Aji? Ada 3 ya? Iya, ada 3. Ada 2, tapi yang 1 hanya tutupnya saja Bu. Oke, tepat sekali. Iya. Nah, itu yang namanya satuan ya. Dan nilainya itu 2, tapi masuk ke tutupnya ya. 2 lebih. Itu namanya nilai. Nah, ini masuk ke prinsip pengukuran yang kedua, yaitu terdiri dari satuan dan nilainya. Seperti yang tadi saya bilang, satuannya koin, ya, nilainya ada 4, 5, 6, ada 13 koin. Lalu, bagaimana dengan yang semakin besar satuan, maka semakin kecil nilainya? Bagaimana nih? Menurut Bu Tiara, coba. Semakin besar satuan, semakin kecil nilainya. Alat ukurnya semakin besar gitu ya, Bu Ratu? Iya, benar. Iya. Semakin panjang. Betul, Pak. Jadi kalau semakin panjang pasti akan semakin sedikit hasilnya, sedangkan kalau semakin kecil panjangnya berarti dia akan semakin banyak. Iya, benar sekali Bu Tiara, hebat ya. Ya, itu dia prinsip pengukuran, prinsip dasar pengukuran yang kedua. Yang ketiga, nah ini saya ingin coba kepada Bu Yansari Lukianti. Ada Bu Yansari? Ya. Oh ya, Ibu. Bagaimana nih Ibu? Hasil pengukuran Ibu bisa diinformasikan? Ya, saya menggunakan 2 buah spidol. Ya. Itu kalau menggunakan spidol itu 2. Kalau menggunakan tusuk gigi itu 4,5. Kalau menggunakan rautan 11,5. Sedangkan kalau menggunakan paku dari paku mading itu 12. Iya, Bu Yanti, betul sekali ya, Bu Yansari, maaf. Kalau hasil dari pengukuran Pak Subagia gimana nih, Pak Subagia? Ya, jadi hasil pengukuran dari saya, kalau pakai sedotan, itu cuma muat 1, yang keduanya cuma 1/4-nya saja.
Kemudian Baik. ketika menggunakan pensil, ini juga Ya. 1 dan pensil yang keduanya kebalik, sekarang 3/4-nya. Kemudian saya baik. coba dengan menggunakan paperclip, Ah, ternyata di sana muat 10, tetapi paperclip yang ke-11-nya di sana cuma setengahnya saja, sehingga Baik. 10,5. Kalau pakai sendok, ya cukup 1 sendok, 1 sendok yang keduanya tidak penuh, cuman kurang lebih adalah 3/4-nya. Dan yang terakhir dengan menggunakan tusuk gigi, di sana Iya. saya ukur cuman 4 yang masuk dan yang ke-5-nya cuman setengahnya saja, sehingga 4,5 tusuk gigi panjang dari kertas HVS yang saya ukur. Baik, terima kasih informasinya Pak Subagia. Ini Pak Subagia kreatif banget ya pakai sendok ya. Adanya nemunya Oh itu. iya, nggak apa-apa. Ini Bu Yansari juga menggunakan paku mading, itu luar biasa kreatifnya. Lalu ini yang ketiga, nah ini punya Pak Izhar nih. Pak Izharnya ada, kemarin sempat menggunakan kartu ATM, saya lebih lihat nih. Ini diganti kartu ATM-nya nih. Ada Pak Izhar? Ada. Pak Izhar ada. Ayo Pak Izhar, coba informasinya Pak Izhar. Oke, untuk saya menggunakan beberapa kartu kemarin saya menggunakan kartu ATM karena itu sangat bahaya sekali. Jadi saya ganti dengan beberapa kartu Alfamart dan beberapa kartu yang ada di kantong saya dengan ukuran yang hampir sama. Yaitu dapat menghasilkan 3 buah kartu dan 3,5 kartu dan 1 sendok full dan 1 sendoknya lagi 2/3 bagian dan dartnya ada 3 dart. Panah ya Pak? Iya, panah. Iya. Pak Izhar, kalau kita kembali lagi ke prinsip dasar pengukuran yang pertama, alat ukur itu harus konsisten. Ini sudah dipastikan kartunya memiliki panjang yang sama. Sudah dipastikan. Sudah ya. Jadi kalau kartunya biasanya kan curinya tuh panjangnya beda-beda. Nah, tidak masuk prinsip dasar pengukuran. Nah, ternyata yang informasi saya didapatkan dari Bu Yansari, Pak Subagia dan Pak Izhar itu ternyata prinsip dasar pengukuran yang ketiga itu bisa bagaimana nih? Tadi menggunakan spidol 2 ya, Bu Yansari ya. Ketika menggunakan rautan, ada berapa nih rautannya, Bu Yansari? 11,5. Berapa? 11,5. 11,5. Iya. Jadi prinsip dasar yang pengukuran yang ketiga yaitu mengkonversi satuan yang lain. Jadi 2 spidol itu sama dengan 11,5-nya rautan, ya. Paham Bapak Ibu? Ya. Seperti ini tadi punya Pak Subagia juga ya. Berapa nih paperclipnya? Paperclipnya 10,5-nya paperclip itu 1/3/4 sendok makan, gitu ya, Bapak Ibu. Lalu semakin kecil satuan, semakin menunjukkan ukuran sebenarnya. Artinya itu semakin kecil satuan yang digunakan, seperti Bu Yansari ini, dia menggunakan paku mading, ya. Dia semakin kecil satuannya, semakin menunjukkan ukuran sebenarnya. Maksudnya itu presisinya untuk lebih detailnya itu lebih bagus, lebih detail untuk mengukur si besaran ini. Jadi presisi ya. Jadi dia kalau mengukur satuannya kecil itu lebih detail untuk mengukurnya. Boleh saya tambahkan? Boleh saya tambahkan, Ibu Ratu? Ya, boleh, ya. Bandri. Jadi maksudnya itu seperti ini. Ini kan bicara konversi ya. Artinya, oh ternyata misalkan tadi berapa nih? 2 spidol itu ternyata sama dengan 1, 2, 3, 4,5 tusuk gigi gitu ya. Tapi tadi kan ada yang menyatakan hampir gitu ya, hampir mendekati 2. Kemudian dari mana kita taunya setengah, dari mana kita taunya 2/3, itu mengukur itu adalah kita mencoba mendekati kan dengan hasil pengukuran itu adalah pendekatan, jadi semacam pendekatan. Nah, kata-kata hampir, kemudian setengah, kemudian ini kayaknya dekat-dekat 2, kayak kemarin tuh di kelas saya juga ada yang
ini mendekati hampir 4 cotton bud gitu kan ya, atau berapa benda lebih sedikit, ada lebih sedikit, hampir mendekati, itu bisa nggak ada, bisa dihilangkan kalau kita ngukurnya pakai benda yang lebih kecil, jadi hasilnya lebih fix. Misalnya kemarin tuh ada juga ya, ini yang menghitung yang fix ada nggak? Ini sebenarnya nggak ada yang benar-benar fix nih. Yang itu lurus nggak? Itu lurus nggak? Yang apa? Yang paperclip tidak lurus. Paperclipnya nggak lurus. Terus yang ini, yang apa tuh? Apa sih namanya? Yang pin-pinan ini apa namanya? Panah. Paku mading. Paku mading. Ini kira-kira paku mading ini cukup satuannya itu cukup presisi nggak ini? Seperti yang tadi dibilang Ibu Ratu ya. Sebenarnya kemarin itu ada yang ngukur juga pakai mute. Mute itu ada 25 dan tepat 25. Jadi presisi itu maksudnya seperti itu. Jadi kita pendugaan kita itu nggak jadi hampir 2 sendok atau hampir 4,5 atau 4 lebih sedikit. Jadi nggak ada itu kalau kita satuannya lebih kecil. Itu yang dikatakan lebih mendekati ukuran sebenarnya, lebih presisi. Menghindari kayak gitu, menghindari dugaan yang nggak terlalu jelas, karena kalau kita nggak ngeliatin gambarnya kan, coba hampir itu seberapa, lebih sedikit itu seberapa, 2/3 itu seberapa, mungkin kan jadi agak sulit untuk tidak semua orang bisa membayangkan itu. Oke, terima kasih Bu Andri atas penguatannya. Ya, ini tadi prinsip dasar kita yang keempat ya. Tadi semakin kecil satuannya, semakin menunjukkan ukuran sebenarnya. Lalu Bapak Ibu, saya mempunyai gambar sapu. Nah, ini jangan diukur dulu, coba ya. Berapakah panjang sapu ini, panjang sapu di samping, jika diukur menggunakan spidol dan tusuk gigi? Coba Bapak Ibu guru mengestimasikan, jangan diukur dulu. Kira-kira spidol berapa, tusuk gigi berapa? Coba saya minta Bapak Suryanto. Nah, Bapak Suryanto nih absen pertama nih tadi. Halo, selamat pagi Bapak Suryanto. Suaranya masih di-mute, Pak. Ya. Tidak terdengar, Pak? Ya. Pak Suryanto bisa? Jangan diukur dulu ya Bapak Ibu ya. Diestimasi dulu berapa kira-kira panjang sapu ini jika diukur menggunakan spidol dan tusuk gigi. Ayo Pak Suryanto, sudah bisa? Belum? Diestimasi aja dulu Pak, ayo Pak. Sepertinya belum bisa ya, Pak. Coba Bu Tutut. Ya, Bu Tutut bisa mendengar saya? Bisa. Suaranya belum keluar nih. Sudah, Ibu. Sudah terdengar? Sudah, suara tapi saya? kecil sekali ya. Oh, gitu. Halo. Ya, terdengar Bu. Oh, baik. Kira jika menggunakan spidol berapa nih Bu Tutut? Kalau menggunakan spidol kira-kira 2. Kalau menggunakan tusuk gigi saya perkirakan ada 5, Ibu. 5. Iya, terima kasih estimasinya Bu Tutut. Sama-sama Ibu. Ada Bu Sri Sulastri. Nah, Bu Sulastri bisa dengar saya? Bu Sri? Bisa? Iya, bisa. Ya, kira-kira berapa nih Bu estimasi panjang sapunya, tongkat sapu ini, jika diukur menggunakan spidol? 2 spidol. Dan? 2 spidol. Lalu dengan menggunakan tusuk gigi? 2 spidol dan 4 tusuk gigi. Oke, baik. Terima kasih estimasi jawabannya. Lalu saya lempar ke Pak Lantip. Nah, Pak Lantip lagi termenung aja nih. Kira-kira ada berapa ya Pak? Coba jawabannya. Di mute Pak, suaranya masih dibuka Pak suaranya. Ya. Saya tanya dulu, ini gambarnya berdasarkan
sebenarnya apa berdasarkan apa yang saya lihat di gambar? Sebenarnya. Yang sebenarnya. Iya, Kalau yang sebenarnya kurang lebih Nah, benar ya. 8 kali ya. Nah, 8 spidol. Gitu. 7. Ya, 8 kalau saya 8 lah. 8. Spidol terus 16 tusuk gigi. Oh, 16. Keren, terima kasih. Ya. Pak atas jawabannya secara Udah gak mungkin ini kan sapu. Suara siapa ya, Pak? Iya. Oh, kalau Pak Mat Kasep. Pak Kasep. Saya boleh, Bu? Iya. Itu siapa ya? Saya Ferry Purwoko, Bu. Oh, Pak Ferry, silakan Pak. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ya. Kalau melihat sapu secara real ya, sapu secara real bukannya gambar. Ya. Estimasi saya untuk ukuran spidol itu saya temukan 10 spidol dan untuk tusuk gigi saya temukan 30 tusuk gigi. Wow. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Ferry atas estimasinya. Saya butuh satu lagi nih. Pak Bonangin. Pak Bonangin, ayo Pak Bonangin. Pak Bonangin bisa mendengar suara saya? Kenapa? Sariawan Pak Bonangin. Ayo Pak Bonangin, suaranya dinyalain. Ayo. Kira-kira berapa Pak Bonangin? Ditebak aja, diestimasi aja. Kira-kira spidolnya panjang ada 9. 9. Tusuk giginya? Kira-kira 40. Oh, 40. Banyak banget ya Pak Bonangin ya. Terima kasih Pak Bonangin atas jawabannya. Iya, Bu Ratu. Iya. Terima kasih Bapak Ibu atas jawabannya. Sekarang kita lihat ya jawabannya ya. Nah, ternyata jika menggunakan spidol itu kita butuh 5,5 spidol atau 5,5 spidol. Tadi ada yang betul nggak nih? Ada. Nggak ada. Di rumahku 7, di rumahku. Kenapa? 7 ya. Di rumahku sapunya 7 tadi tak ukur. Oh. Spidol. Kan ini jangan diukur dulu, Pak. Ini 7 spidol tadi. Oh, gitu. Lalu yang menggunakan tusuk gigi ternyata 12. Tadi ada yang betul ini tusuk gigi 12? Tidak ada. Nggak ada. Nggak ada ya, nggak ada yang mendekati ya. Iya, Bapak Ibu. Jadi ternyata setelah sapu ini diukur menggunakan spidol sebanyak 5,5 spidol dan tusuk giginya 12. Nah, sekarang pertanyaan saya selanjutnya. Mana sih yang lebih panjang ketika mengukur A4 atau sapu? Coba siapa yang mau menjawab? Kemarin Bapak Ibu mana lebih panjang? Kertas A4 atau sapu? Bagaimana kita tahu? Kemarin Ibu siapa? Dengan Ibu siapa? Iya, dengan Bapak siapa? Ayo. Pak Aji, Bu. Oh, baik, Pak Haji Sucahyo. Ya, gimana nih, Pak Haji? Ya, kalau menurut saya, Bu, ya, yang lebih panjang itu sapu dibandingkan dengan panjang kertas A4. Karena kita sudah mengukur tadi dengan alat ukur yang sama atau yang konsisten dengan menggunakan spidol. Ternyata yang sapu itu lebih banyak menggunakan spidolnya. Kalau menurut saya tadi begitu, berapa, Bu. Pak Haji? Berapa tadi ya? Tikannya? 8 kayaknya, Bu. 5,5. 5,5 ya, maaf Bu, lupa Bu. Nah, sedangkan kalau yang kertas A4 tadi 2 lebih sedikit. Oh, berapa tadi spidolnya Pak menggunakan A4? Kalau menggunakan sapu itu sekitar 5 lebih setengah. Kalau menggunakan kertas A4 hanya menggunakan 2 spidol lebih sedikit, Bu. Bagus sekali jawabannya Pak Haji, keren banget ya. Ada jawaban lain Bapak Ibu? Saya mau mendengar alasan dan buktiannya. Siapa yang mau berbicara boleh? Bu Nuni boleh, Bu Nuni? Baik Bu. Ya. Saya rasa jawaban saya hampir sama dengan Bapak tadi bahwa dengan mengukur kertas A4 dan sapu dengan ukuran yang sama yaitu spidol memperoleh hasil bahwa sapu lebih panjang daripada
kertas A4. Iya, alasannya? Pembuktiannya bagaimana, Bu? Tadi? Pembuktiannya bahwa untuk mengukur sapu diperlukan kurang lebih 5 spidol, sedangkan untuk mengukur kertas A4 hanya diperlukan 2 spidol saja. Iya, bagus sekali jawabannya Bu Nuni, Pak Aji, luar biasa. Aplaus dulu dong nih. Wah, keren banget ini ya. Nah, ini dia prinsip dasar satuan yang keempat, ya, yaitu di sini kita lihat benar yang dikatakan Pak Aji tadi ya, jika mengukur kertas A4 menggunakan 2 spidol. Jika menggunakan sapu perlu 5,5 spidol. Dan jika menggunakan tusuk gigi, kertas membutuhkan tusuk gigi membutuhkan 4,5 tusuk gigi. Nah, jika kita mengukur sapu dengan menggunakan tusuk gigi, dia perlu 12 tusuk gigi. Nah, jadi kalau kita menggunakan satuan yang sama dalam membandingkan 2 objek, atau jika kita mau membandingkan nih 2 objek, oh ini sapunya lebih panjang, kertasnya lebih pendek, itu harus menggunakan satu yang sama. Nggak bisa yang satu tusuk gigi, yang satu spidol, itu tidak boleh. Ya, Bapak Ibu ya, itu prinsip dasar pengukuran yang keempat. Boleh tanya nggak? Ibu Ayu, iya, silakan. Ya, silakan Pak Lantip. Masih di mute, Pak. Masih di mute. Kalau secara kasat mata kan kelihatan, Bu. Nggak perlu dengan alat ukur pun kita bisa mengetahui mana yang lebih tinggi, mana yang lebih pendek. Iya, tapi kan harus dibuktikan, Pak. Kalau kita bicara dengan anak-anak, tidak bisa, oh itu pasti lebih tinggi, gitu. Oh itu pasti lebih pendek, itu tidak bisa. Kalau anak-anak tuh harus dibuktikan, harus dilibatkan. Bagaimana kamu bisa bicara kalau itu lebih panjang? Oh ternyata pas diukur ada 5 spidol, Bu, butuh lebih banyak, jadi dia lebih panjang, gitu. Jadi intinya di sini kita harus melibatkan anak-anak untuk membuktikan sendiri panjang sapu itu sendiri, gitu Pak. Jadi bunyi prinsip dasar pengukuran yang keempat apa, Bu? Ini menggunakan satu yang sama dalam membandingkan 2 objek. Jadi ketika kita mengukur membandingkan antara sapu dan kertas, itu harus sama. Misalkan satuannya spidol, harus spidol dua-duanya untuk mengukurnya. Tidak bisa mengukur kertas pakai tusuk gigi, mengukur spidol mengukur sapu pakai spidol, itu tidak bisa. Gitu. Bu, maaf, Bu, boleh nanya? Ya, boleh Bu. Berarti prinsip keempat ini hampir sama dengan prinsip pertama dong, konsisten gitu ya. Kan sama-sama menggunakan, kenapa dipisahkan gitu loh? Karena ini prinsip dasar yang keempat itu untuk membandingkan, Bu. Jadi untuk membandingkan 2 objek saja gitu. Kalau misalkan yang pertama kan tadi kita bicara satu besaran. Ketika kita bicara prinsip dasar keempat, ini kita ada 2 besaran, 2 objek. Gitu. Baik, saya coba tambahkan ya. Saya coba tambahkan. Jadi di prinsip yang pertama itu, alat ukurnya itu, satu objek itu diukurnya misalnya hasilnya, tadi 1 pulpen tipe 1, 1 pulpen tipe 2, 1 pulpen tipe 3. Jadi kita menyatakannya itu satuannya tuh beda-beda. Jadi kalau ditanya berapa panjang kertas A4? 1 pulpen tipe 1, 1 pulpen tipe 2, 1 pulpen tipe 3. Jadi ada 3 satuan. Padahal untuk menyatakan besaran itu sebaiknya satu kesatuan. Ini yang dibilang konsisten. Jadi alat ukur harus konsisten. Nggak boleh pakai 1 bulpen, 1 tutupnya. Berapa panjang kertas A4? 2 bulpen dan 1 penutup. Nggak bisa. Jadi mau tutup aja, mau pulpen aja. Nah, di sini prinsip yang keempat, ketika membandingkan, dia nggak boleh. Yang ini panjangnya berapa? Dia ngukurnya benar. Misalkan 1, 2, 3, 4 ya, 4,5 spidol sapu. Kemudian satu lagi 4,5 tusuk gigi. Dia kan benar ngukurnya. Berapa nih? 12 ya. 12 tusuk gigi dia benar. Kemudian 5,5 spidol dia juga benar. Ini benar. Tapi dari mana kita tahu yang satu lebih panjang dari yang lain? Nggak bisa. Kalau yang satunya pakai tusuk gigi, kalau yang satunya lagi pakai bolpen. Terus kenapa? Kan tadi ini udah jelas, Bu. Kan kita bisa lihat dong kalau sapu sama kertas itu udah jelas-jelas panjangan sapu. Loh, kita juga bisa lihat tanpa perlu bukti, langsung direct kita juga bisa tahu ya.
Jadi ini lebih kepada bahasa. Jadi bagaimana sih kita menginformasikan apa yang kita lihat? Bagaimana Bapak Ibu menginformasikan apa yang kita lihat kepada orang lain yang mungkin saja, misalkan di negara mana yang nggak ada sapu misalnya. Terus ada kata-kata objek sapu dan kertas. Sapu dan kertas A4. Dia nggak pernah tahu kertas A4, dia nggak pernah tahu sapu itu seperti apa. Bagaimana kita ngasih tahu dia kalau sapu dan kertas A4 itu lebih panjang dari sapu. Artinya bagaimana kita mentransfer pengalaman melihat kita kepada orang lain. Nah ini juga tujuan dari matematika itu pada intinya nanti adalah pengalaman kita yang konkret ini bagaimana sih kita jadikan sebuah bahasa agar orang lain pun menjadi memahami pengalaman kita. Nah, kemudian dia juga bisa membuktikan itu dengan benda aslinya. Jadi lebih kepada itu. Jadi memang benar, oh itu bisa langsung kita lihat. Oke, sekarang bagaimana cara kamu mengatakannya? Oh, caraku mengatakannya, aku harus menggunakan 2 spidol dan aku menggunakan 5 spidol. Ternyata sapu itu 5,5 spidol dan kertas itu 2 spidol. Oh, yang 1 2 spidol, yang satu 4,5 spidol. Berarti lebih panjang ya. Kenapa lebih panjang? Karena bilangan sapunya lebih besar. Itulah konteks dari bahasa matematika, dari sebuah pengalaman kita menyimpulkan. Jadi konkret, kemudian gambar itu adalah kita merepresentasikan, kemudian kita kan coba gambarkan kan, kemudian kita bilang abstraknya. Abstraknya apa? Abstraknya sapu 5,5 spidol. Kemudian kertas 2,5 spidol, konkret, gambar, abstrak. Ini kan nanti kalau kita mau jelasin kan sapunya harus digambar kan, kertasnya juga harus digambar kan. Nah, lebih kepada itu, konkret, gambar, abstrak. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk, ya sama langsung gitu, bisa kelihatan gitu. Baik, itu, terima kasih. Bu Andri, Bu Ratu boleh tanya? Boleh tanya, Bu? Iya, Bu Hida. Ya, begini, silakan Bu Hida. Tadi kan konkret, gambar, abstrak ya. Sebenarnya ketika Ibu Ratu menanyakan, Ibu ini saya memposisikan dia sebagai seorang murid ya. Jadi ketika ditanya gini, mana yang lebih panjang, kertas A4 atau sapu kan gitu ya. Itu langsung saya berpikir abstrak dengan pengalaman yang tadi Bu Andri ceritakan ya, bahwa saya memiliki pengalaman pernah melihat saya sendiri mempunyai pengalaman melihat A4 dan sapu gitu. Jadi apakah itu termasuk yang disebut dengan dimulai dengan abstrak karena anak itu atau saya pribadi ketika ditanya saya udah tahu A4 itu seperti itu, sapu itu seperti itu kan pengalaman saya dan itu abstrak kan meskipun saya nggak ngelihat di depan saya secara langsung. Nah, apakah yang seperti itu karena pengalaman itu bisa dikatakan itu dimulai dari abstrak gitu, abstrak. Dari abstrak itu karena pengalaman saya tuh abstrak, oh iya ternyata menurut saya lebih panjang sapu daripada kertas. Terus ya udah kalau gitu buktikan, baru saya ukur kan gitu, baru menjadi sesuatu yang konkret nantinya. Apakah yang dengan berdasar pengalaman itu, apakah terbalik jadinya gitu, abstrak, gambar, lalu gambar, konkret. Abstrak, konkret, karena ini prosesnya saya sendiri membayangkan seperti itu ya. Jadi ketika karena saya punya pengalaman pernah A4 gitu, terus ada sapu. Saya membayangkan, oh anak juga mungkin membayangkan kertas A4 biasa di sekolah, oh iya tuh panjangan sapu dong gitu kan, itu sesuatu yang abstrak berdasarkan pengalaman tadi yang Bu Andi katakan. Mohon penjelasannya. Tahapan berpikir Ibu, Ibu itu sudah melakukan ketiganya. Ketika Ibu pengalaman melihat sapu dan kertas, itu membangun dari konkret dulu kan. Ibu melihat sapu atau Ibu bahkan pernah pakai sapu, pernah pakai kertas. Itu konkret, Bu. Itu konkret. Nah, kemudian kalaupun nanti suatu saat Ibu udah ngelihat gambar sapu dan kertas, misalnya gambar sapu dan kertas di buku, Ibu juga udah langsung tahu kalau itu apa. Pasti tinggian sapu nih. Misalkan di dalam konteks ada dapur, di situ ada sapu, kemudian di mejanya tergeletak kertas. Ibu langsung berpikir, oh itu pasti sapunya lebih panjang. Terus ketika Ibu diberikan pertanyaan, mana yang lebih panjang? Ibu bilang, udah pasti panjangan sapu. Ibu mengatakan bahwa itu adalah konteksnya konkret. Enggak, konsepnya abstrak. Enggak, Ibu sudah mengalami konkret dahulu. Iya, pertama. Nah, yang harus kita pastikan, gitu ya. Iya, yang harus kita pastikan itu adalah makanya anak itu sadar akan kondisi diri dan lingkungannya. Jadi
dia tuh mencerna apa yang ada di sekitarnya, berinteraksi dengan lingkungannya. Makanya matematika itu benar-benar human banget, manusia banget. Kita bagaimana hubungan kita terhadap benda sesuatu yang ada di alam ini. Jadi itu yang dibangun gitu. Jadi nggak melulu dengan untuk soal-soal drilling, tapi pengalaman-pengalaman itu. Jadi yang Ibu Hida lakukan udah walaupun sudah di tahap abstrak, tahapan berpikir di awalnya adalah konkret. Ya. Nah, jadi kita di situ kita mengajarkan sebuah ide bagaimana menyatakan sesuatu itu lebih besar, karena bisa jadi ya itu tadi yang saya bilang, di tempat lain bisa jadi nggak ada kertas A4, bisa jadi nggak ada sapu. Kalau kita tiba-tiba ujuk-ujuk nanya, belum pernah tahu sapu yang mana, belum pernah tahu spidol yang mana, kertas yang mana, terus kita tanya, panjangan mana sapu sama spidol? Kita nggak tahu dari mana, sapu yang kayak gimana, spidol yang kayak gimana. Terus, aduh, aku nggak punya gambarnya, gimana ya ngasih taunya? Terus digambar kan? Oke, kira-kira nih sapu ini panjangnya itu 12 tusuk 5,5 spidol. Kalau kertas itu kira-kira panjangnya 2 spidol. Oh, oke. Kalau gitu saya tahu kalau pasti panjangan sapu. Kenapa? Karena sapunya 5,5 spidol. Kemudian kertasnya 2 spidol. Kita membangun ide itu bagaimana anak bisa memahami dunianya itu maksudnya seperti itu. Jadi matematika itu harus diberi makna, nggak boleh kering. Dia harus diberi makna, bagaimana dia bisa mencerna dunianya, bagaimana dia bisa memahami dunianya dan menginformasikan dunianya dia kepada orang lain. Itu yang harus kita bangun dalam proses pembelajaran. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk gitu. Iya, iya. Baik, sudah puas dengan jawabannya Bu Hida? Sudah Bu, sudah. Terima kasih Bu Hida dan Bu Andri atas jawabannya, atas penguatannya, ya Ibu-ibu. Ini sudah kita memasuki prinsip dasar pengukuran. Tadi kita sudah belajar. Nah, sekarang kita mengingat lagi. Apa sih prinsip dasar pengukuran? Ayo diulang lagi tadi dari yang pertama sampai yang keempat. Siapa yang mau jawab? Boleh? Bapak atau Ibu? Boleh, Bu. Oh, Pak Abdullah. Ya, boleh Pak Abdullah. Ya, prinsip dasar pengukuran yang pertama adalah alat ukurnya harus konsisten. Bagus. Kemudian yang kedua terdiri dari satuan dan nilai. Bagus, ya. Kemudian yang ketiga mengkonversi ke satuan yang lain. Misalnya 2 spidol sama dengan 4,5 tusuk gigi. Gitu. Kemudian yang keempat menggunakan satuan yang sama dalam membandingkan 2 objek. Iya, bagus sekali Bapak Abdullah jawabannya. Keren, menyimak berarti. Boleh ada lagi Ibu yang jawab? Nomor 3 tadi, nomor 3 coba dipertegas lagi nomor 3. Nomor 3, dipertegas lagi. Boleh? Ibu atau Bapak? Ibu. Oh, Bu Yansari, boleh Ibu. Ya, nomor 3, mengkonversi ke satuan yang lain. Artinya? Semakin kecil satuan, semakin menunjukkan ukuran sebenarnya. Iya, Bu Yansari, keren banget. Hebat, tepuk tangan semuanya buat Bu Yansari dan Pak Abdullah. Iya, kita untuk mengingat lagi ya Bapak Ibu ya, prinsip-prinsip pengukuran. Yang pertama, alat ukur harus konsisten. Lalu yang kedua, hasil pengukuran terdiri dari satuan dan nilai. Jadi ada satuan, ada nilainya. Yang ketiga, semakin kecil ukuran satuan yang digunakan, semakin menunjukkan ukuran sebenarnya. Tadi presisi yang tadi ya, lebih mendekati. Yang keempat, menggunakan satuan yang sama dalam membandingkan. Menggunakan satuan yang sama dalam membandingkan 2 objek. Ya, Bapak Ibu, itu sudah diingat. Sekarang kita ke sesi selanjutnya, yaitu pengenalan satuan baku. Nah, nih Bapak Ibu, saya punya cerita nih. How big is a foot? Bapak Ibu mau dengar ceritanya? Apa ada yang sudah pernah dengar ceritanya? Belum, Bu. Belum ya. Mau, Bu. Baik. Saya storytelling ya, harap didengarkan ya, disimak baik-baik. Pada suatu hari, hiduplah seorang raja dan ratu yang sangat kaya raya. Mereka hidup dengan sangat bahagia. Namun, ketika hari ulang tahun ratu sudah dekat, raja mengalami kebingungan akan apa yang ia berikan kepada sang ratu. Raja berpikir,
berpikir dan berpikir sampai akhirnya dia mendapat ide akan menghadiahkan Ratu sebuah tempat tidur. Pada saat itu Ratu tidak memiliki tempat tidur karena memang pada waktu itu tempat tidur belum ditemukan. Raja pun memanggil asisten kerajaan dan memintanya untuk membuat tempat tidur. Nih Raja memanggil asistennya ya. Asisten kerajaan pun segera memerintahkan kepala tukang kayu untuk membuat tempat tidur. Kepala tukang kayu pun memerintahkan pekerjanya. Pekerja kayu bertanya mengenai ukuran tempat tidur tersebut. Karena kepala tukang kayu tidak tahu, maka ia pun bertanya kepada asisten kerajaan. Karena asisten kerajaan tidak tahu, maka ia pun menanyakan hal tersebut kepada raja. Raja berpikir, hingga akhirnya ia memiliki ide. Ia meminta Ratu untuk memakai piyama barunya dan menyuruhnya untuk berbaring di lantai. Raja pun melepas sepatunya dan mulai berjalan mengelilingi Ratu untuk mengukur panjang dan lebar yang dibutuhkan untuk tempat tidur Ratu. Ia pun mulai menghitungnya. Tempat tidurnya ternyata panjangnya harus 6 kaki dan lebarnya 3 kaki, termasuk mahkota yang ia suka kenakan ketika tidur. Ya, lebarnya 3 kaki, panjangnya 6 kaki. Raja pun segera memberitahukan ukuran tersebut kepada asisten kerajaan. Asisten kerajaan pun memberitahukan kepada kepala tukang kayu. Kepala tukang kayu pun segera menyampaikan kepada pekerjanya. Pekerja itu pun mulai melepas sepatunya. Dengan kaki kecilnya, dia mengukur lebar sebesar 3 kaki dan panjang sebesar 6 kaki dan mulai membuat tempat tidur Ratu. Ketika Raja melihat tempat tidur itu yang sudah jadi, dia berpikir bahwa itu sangat indah dan ia tidak sabar menunggu sampai hari ulang tahun Ratu. Raja pun segera menyuruh Ratu untuk mengenakan piyama, kemudian memintanya untuk berbaring di tempat tidurnya tersebut. Tapi sayangnya, itu terlalu kecil untuk sang Ratu. Raja pun sangat marah dan ia meminta supaya pekerja kayu tersebut dijebloskan ke penjara. Nah, ini ya, kasihan pekerjanya ya. Pekerja itu pun kesal dan bertanya-tanya, mengapa tempat tidurnya itu terlalu kecil untuk Ratu? Perasaan ukurannya sudah pas. Ia pun berpikir hingga akhirnya dia sadar sesuatu. Ukuran yang diberikan adalah lebar 3 kaki raja dan panjang 6 kaki raja yang tentunya jauh lebih besar dari ukuran kakinya yang kecil. Ia pun segera melaporkan hal ini kepada sipir penjara. Dia bilang, saya bisa membuat tempat tidur yang cocok untuk Ratu, asal saya tahu ukuran kaki raja. Sipir penjara menjelaskan kepada kepala tukang kayu. Kepala tukang kayu menjelaskan kepada asisten raja. Asisten raja pun menjelaskan ini kepada raja. Raja pun memberikan kesempatan kepada pekerja kayu tersebut untuk memperbaiki kesalahannya. Raja memanggil pemahat terkenal dan memintanya untuk membuat salinan persis kaki raja. Salinan tersebut segera dikirimkan ke penjara untuk digunakan sebagai ukuran si pekerja dalam membuat tempat tidur Ratu. Lebar 3 kaki dan panjang 6 kaki. Tempat tidur pun itu sudah siap di hari ulang tahun Ratu. Raja memanggil Ratu untuk menyuruhnya memakai piyama, lalu mengeluarkan ranjang yang baru dan menyuruh Ratu untuk mencobanya. Alhasil, Ratu naik ke tempat tidur dan cocok. Tempat tidur itu cocok untuk Ratu dengan sempurna, termasuk mahkota yang kadang-kadang dipakai Ratu saat tidur. Raja sangat senang dan dia segera membebaskan pekerja kayu tersebut dari penjara dan menjadikan pangeran kerajaan. Dia melakukan parade besar-besaran dan semua orang keluar untuk memeriahkan parade tersebut. Nah, Bapak Ibu,
Sudah menyimak storytellingnya? Kira-kira dari cerita tersebut, apa kesimpulan yang didapatkan? Boleh? Yang berbicara siapa ya? Bapak atau Ibu? Ayo. Oke, Pak Lantip. Kira-kira bagaimana nih Pak Lantip? Ceritanya seru apa tidak? Seru sekali, Bu. Saya menceritakannya terlalu cepat? Tidak? Enggak, pas. Makanya dapat saya mengerti. Alhamdulillah. Baik Pak Lantip, informasi ya, apa? Jadi sebaiknya informasi yang disampaikan itu harus jelas. Baik. Yang awalnya kan nggak jelas, panjangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 berapa tadi ya? Berapa 6 kaki? kaki panjangnya. Ternyata informasinya nggak jelas, kaki siapa ini? Jadinya baiknya ketika kita memberikan satuan panjang kepada satuan, ya. Itu harus jelas, satuan kakinya raja, bukan kakinya pembuat pembuat tempat tidur gitu. Iya. Intinya seperti itu, Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Lantip atas kesimpulannya. Ada yang mau menambahkan atau saya Bu Ratu? Oh, Pak Subagia, katakan. Oke, terima kasih. Pak Subagia, Bu Sri Ya. nanti habis Pak Subagia ya, maaf saya ya, Bu. menambahkan Baik. bahwa dari awal kita sudah mencoba mengukur dengan alat ukur yang dinamakan dengan alat ukur tidak baku. Jadi dalam cerita digambarkan ternyata menggunakan alat ukur tidak baku yaitu kaki antara satu dengan yang lainnya berbeda walaupun namanya kaki. Nah, itu merupakan kekurangan dari alat ukur tidak baku. Jadi alat ukur tidak baku ternyata satu dengan yang lain berbeda. Contohnya mungkin tadi juga di awal menggunakan tusuk gigi. Ya, panjang kertas ikut dengan menggunakan tusuk gigi. Mungkin tusuk gigi yang saya gunakan dengan Bapak Ibu guru yang digunakan mungkin berbeda panjangnya. Sehingga mungkin satu kertas folio tadi ada yang mungkin tadi berapa tadi? Ada yang 12, kemudian mungkin ada yang 5 dan seterusnya. Walaupun namanya juga tusuk gigi. Jadi kesimpulannya ketika kita mengukur dengan menggunakan alat ukur tidak baku, maka antara satu dengan yang lain walaupun namanya sama, panjangnya tidak sama atau berbeda. Oke, menarik sekali Pak Bagia. Jadi mengkaitkan dengan prinsip dasar pengukuran tadi. Terima kasih Pak Subagia. Selanjutnya Bu Sri Hidayanti mau menambahkan, boleh? Seperti yang tadi dibilang sama Pak Subagia, Bu Ratu, sebenarnya sudah saya sampaikan juga sama. Jadi sebenarnya di matematika itu kita harus menggunakan satuan baku yang dipakai oleh mungkin oleh di seluruh dunia gitu ya. Memang di Amerika ada satuan baku kaki, cuma ya tadi seperti Pak Subagia bilang bahwa ukuran kaki manusia itu berbeda-beda gitu kan. Terutama untuk orang-orang barat itu ukuran kakinya kan besar-besar dibandingkan kita orang ya kan gitu. Makanya diperlukan ukuran yang baku untuk ukuran satuan kaki itu berapa kan gitu sekarang. Masya Allah ya, Masya Allah. Terima kasih penjelasannya, kesimpulannya Bu Sri ya. Jadi dari kesimpulan tadi betapa pentingnya sih kita mempunyai satuan yang baku ya. Jangan sampai kita tidak mempunyai satuan yang tidak baku gitu. Coba dari Bapak Ibu, apakah sampai sekarang masih ada yang menggunakan satuan tidak baku? Boleh diceritakan? Masih ada nggak yang menggunakan satuan tidak baku? Boleh, pengalaman Bapak Ibu boleh di-sharing? Ketika menggunakan satuan tidak baku itu, kira-kira kesulitannya apa sih yang didapatkan Bapak dan Ibu guru? Boleh bercerita dengan saya pengalamannya Bapak Ibu guru? Saya yakin Bapak Ibu guru pernah. Hanya saya ingin mendengar nih ceritanya. Coba Bu Ina Rahman. Oh iya Bu. Ya, sharing nih pengalamannya. Kira-kira Bu Ina masih nggak sih sampai sekarang menggunakan satuan yang tidak baku? Kalau dalam pengalaman yang saya alami sih, kalau ini ya Bu ya, mungkin bukan kepanjang ya, tapi mengukur ini loh Bu, misalnya dalam resep masakan, 2 gelas air ya, gitu. Cuma saya misalnya 2 gelas air yang dibutuhkan, ternyata gelas yang di rumah mungkin beda sama gelas yang dicontohkan di resepnya. Jadi hasilnya pun nanti beda gitu. Mungkin itu sih kalau pengalaman mengukur gitu ya. Jadi kesulitannya itu ya Bu, gelasnya apa tuh? Berbeda ya?
Iya. Jadi karena mungkin hasilnya tidak sama yang seperti yang ditampilkan di resep ya, itu gagal gitu. Iya benar. Sama. Ya mungkin karena kita ibu rumah tangga jadi suka nyoba-nyoba resep ya, jadi kita menggunakan satuan tidak baku. Misalkan 1 sendok juga kan beda sendoknya. Ada lagi Bapak Ibu? Terima kasih Bu Ina Rahman. Ya. Ada lagi? Ya, Bu, ada. Ya Bu, coba di baju Bu. Ya. Oh baik Bu Windy, boleh Bu Windy, gimana di baju Bu Windy? Baju, misalkan saya nyuruh ibu beliin baju saya, tapi pakai jengkalnya ibu sama jengkalnya saya kan beda. Nah, kadang saya bilangnya berapa jengkal gitu ya. Dengan ibu saya mungkin jarinya lebih panjang atau lebih besar kan jadi beda ukurannya seperti itu. Oh iya benar. Kesulitannya gimana tuh Bu? Ya bisa kebesaran, bisa kekecilan, jadinya nggak pas di badan gitu kan. Dengan jengkalan orang kan beda ya Bu ya. Iya, tangan orang kan beda-beda gitu jengkalannya. Ukurannya nggak baku jadinya. Mungkin gitu ya Bu. Oke, pengalamannya. Terima kasih Bu Windy. Satu lagi boleh ada? Saya pernah Bu. Ya Bu, kalau di laut. Oh di laut siapa? Bapak siapa nih? Ya, biasanya. Oh Pak Izhar, mana Pak Izhar? Biasanya kalau nelayan itu masang. Oh Pak Hasmuni. Ya, maaf. Biasanya nelayan itu kalau masang rumpon ya, kan menggunakan tali. Nah, alat ukurnya dengan menggunakan depa. Oh iya benar Pak. Kira kedalaman airnya 30 depa. 1 depa ya? Ya. Walaupun perkiraan sekitar 1,5 meter. Iya. Itu pengalaman Pak Hasmuni atau gimana? Ya, pengalaman saya. Oh gitu. Kesulitannya bagaimana tuh Pak? Kesulitannya? Kalau ini kan tergantung arus juga. Biasanya kan ada dikasih free lah. Berapa? Misal aturan 30 depa ditambah 5 depa. Biasanya begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Hasmuni berbagi pengalamannya ya. Jadi Bapak Ibu tadi ya benar yang disimpulkan dengan Bapak Ibu betapa pentingnya kita mempunyai satuan baku. Ya, untuk selanjutnya. Nah, ini saya punya jagung nih, jagung. Kira-kira sebutkan benda di sekitar Bapak Ibu yang panjangnya kurang lebih sama dengan biji jagung ini. Kacang tanah. Ya, sebutkan. Kedelai. Kacang tanah. Ada lagi? Beras mungkin Bu. Beras boleh. Ada lagi Bapak Ibu yang merah. Biji saga. Biji saga. Kenapa? Biji saga. Oh, biji saga. Oh, lebih kecil ya, Pak? Yang merah itu ya. Ada lagi yang mendekati yang panjangnya sama kayak ini, mungkin Pak Lantik ada? Pancing baju. Apa? Terlalu kecil Bu, susah nyari pembandingnya. Oh, terlalu kecil. Tapi di sekitar kita banyak ya Pak yang panjangnya tuh kurang lebih sama dengan benda jagung ini. Tadi yang disebutkan Pak Lantik benar kan, baju, apalagi tadi tuh? Manik-manik. Manik-manik, beras. Ada lagi? Kacang hijau. Kacang hijau lebih kecil ya, kacang hijau. Kacang tanah berarti Bu. Yang Kacang tanah. Jagung itu. Kacang tanah ada yang kecil juga. Jali-jali jagung itu. Kacang tanah tuh nggak sama ya panjangnya ya. Ada yang beda-beda kacang tanah. Oke. Pokoknya kacang. Kedelai juga. Nah ini biji yang di sini. Terima kasih Bapak Ibu atas jawabannya. Nah ini perbandingannya dengan mangkok ini. Kita ingin memperkenalkan siswa sebagaimana sih besarnya 1 cm itu. Nah ini nih. Ini yang saya tampilkan ini biji jagung ini besarnya 1 cm. Yang tadi Bapak Ibu sebutkan tadi sama ya, mendekati 1 cm. Nah, kita bagaimana sih menunjukkan ke siswa itu besar 1 cm itu? Mungkin di antara siswa-siswa ada yang belum tahu 1 cm itu kemana, semana gitu. Jadi konkretnya ini sebiji jagung atau bisa juga kita menggunakan kacang merah. Ya, kacang merah ya Bapak Ibu. Boleh nanti dicoba diukur kalau ada kacang merah atau biji jagung gitu. Jadi intinya kita ingin memperkenalkan 1 cm itu sebesar apa, sebesar mana. Lalu
Gambar yang kedua. Nah, ya ini ada gelas dan tekoknya ya. Kira-kira sebutkan benda di sekitar Bapak Ibu yang panjangnya kurang lebih sama dengan dari gelas tersebut. Ayo, Bapak Ibu. Gelas. Kira-kira apa yang panjangnya? Spidol, Bu. Spidol. Ada lagi? Jawaban lain? Pulpen. Pulpen, ya bisa. Ada lagi? Botol obat, Bu Ratu. Kenapa, Bu? Botol obat. Oh, botol obat. Botol obat yang mana tuh? Kayak obat batuk gitu yang iya. Oh ya, obat batuk. Itu kira-kira kurang lebih segini ya, Bu? Iya. Bu, kalau Bu Santa, semana nih Bu Santa? Benda apa nih Bu Santa kira-kira? Kalau Lilin gimana, Bu? Gelas Tupperware. Lilin. Gelas Tupperware. Agak panjang, yang agak tinggi. Hampir sama. Lilin ada yang panjang ya, panjang nih. Lilin Ya, yang boleh. Tempat lem, Bu, tempat lem. Tempat lem, lem fox bukan, Pak? Ya, ini. Lempox, Bu, ya. Lebih kecil itu, Pak. Langsung diperlihatkan ya. Aduh, luar biasa. Padahal saya suruh sebutin aja ya. Mantap, sebagai ya. Kayaknya Bapak Ibu gurunya semangat-semangat ini ya. Masya Allah. Kat gigi, Bu. Handphone Renovo, Bu. Wah, Pak Izar, handphone. Kayaknya Pak Izar handphonenya nih luar biasa. baru itu, Bu. ATM-nya banyak, Bu. Ya, jadi yang benar yang disebutkan Bapak Ibu tadi ya. Nah, ini gelas ini kita ingin memperkenalkan siswa segimana sih panjang 1 desimeter. Nah, jadi gelas ini, Bu, gelas yang merah ini itu panjangnya 1 desimeter. Jadi kita itu memperkenalkan siswa tadi 1 cm. Nah, ini 1 desimeter dengan benda yang konkret. Nah, gambar yang ketiga. Nah, ini sapu, pembandingnya ini pintu. Nah, saya ini punya sapu. Kita fokus ke sapu ini ya. Sapu lagi, kembali ke sapu lagi. Kira-kira ada nggak sekitar Bapak Ibu yang panjangnya kurang lebih sama dengan sapu tersebut? Ayo. Meja. Jangan diambil lagi barangnya. Meja. Tinggi jendela ya, tinggi jendela. Tinggi jendela. Ada sekitar sapu? Pelan. Pelan, iya benar Bu Ida. Pelan Boleh. lebih panjang, Ibu. Pelan lebih panjang. Ibu biasanya lebih hitam nih biasa megang. Pengki. Kursi, Apa, Bu Santa? kursi. Pengki. Oh, pengki. Lebih pendek kalau pengki. Pengki lebih pendek, iya. Lebih pendek biasanya. Ada Meja, lagi yang meja. lain? Meja. Kursi yang ada itu sandarannya, Bu. Oh, kursi. Setinggi sapu ya, Bu? Iya, yang ada sandarannya, kursi yang ada sandaran. Kipas angin yang berdiri, Bu. Kipas angin yang berdiri. Oh, kipas angin berdiri. Ya, benar. Ya Gitar, Bu, ampun. gitar. Gitar. Oke. Tempat pramuka gimana, Bu? Kenapa? Tongkat pramuka? Tempat pramuka. Lebih panjang. Meter, Tongkat hampir 2 pramuka lebih meter. tinggi kali ya, Pak? Panjang. Ada lagi Pak Rian? Rian Alriyad. Tadi gitar, Bu, saya sebut, Bu. Oh, sudah gitar Pak Rian. Oke, ya. Jadi Bapak Ibu guru, terima kasih atas jawabannya. Nah, ini kita ingin menunjukkan kepada siswa segimana sih panjang 1 meter. Ya, jadi tadi kita sudah mengenakan siswa itu dengan menggunakan biji 1 cm. Tadi dengan gelas itu panjang 1 desimeter dan sekarang dengan sapu itu 1 meter. Betapa pentingnya anak-anak itu tahu seberapa panjang sih 1 meter, atau jangan-jangan masih ada sekarang anak kita yang belum tahu 1 meter itu seapa sih gitu. Nah, kita harus mengenalkan panjang tersebut kepada anak didik kita. Gitu ya Bapak Ibu ya. Sudah paham Bapak Ibu? Sudah. Terima kasih Bapak Ibu. Lalu sekarang saya ada tugas kegiatan nih. Nah, sekarang Bapak Ibu susunlah beberapa barang yang panjangnya hingga 1 meter. Barang di sekitar Bapak Ibu kira-kira susun yang panjangnya sekitar 1, tapi jangan diukur dulu ya.
Ayo, kita bicara kejujuran nih. Bapak estimasi dulu nih panjangnya, dijejerkan, boleh? Lalu nanti diukur, difoto, kirimnya ke grup WhatsApp. Oke, siap? Bendanya Saya boleh berbeda atau harus sama, Bu? Kenapa? Sama. Bendanya Sama. Sama lah, bendanya sama. Iya. Tadi ya, harus 1 meter. Jadi saya beri waktu Bapak Ibu 5 menit untuk menyusun barang hingga 1 meter. Waktunya dimulai dari sekarang. Hasilnya nanti difoto, kirim ke grup WhatsApp. Saya akan tampilkan. Ayo 5 menit ya. Nah, ini nih punya ibu bapak nih ya. Ada toples, buku, buku juga ya. Ini apa nih? Oh, ciki. Aduh, kreatif banget. Ada ciki. Apa nih? Ini apa ya? Oh, ini pensil. Ini gitar. Apa nih? Ini spidol, ini kertas ya? Kertas. Ini apa ya, Pak? Oh, ini gelas aqua ya? Iya. Gelas plastik ya? Ya, gelas plastik. Ini apa nih? Oh, stick es krim. Nah, pisau nih, waduh. Ini pensil, buku. Wah, ada yang guling nih. Menarik sekali nih gulingnya. Kreatif nih Bapak Ibu guru ya. Ada buku. Ah, ini sama yang digambar nih, mobil-mobilan nih. Ini mobil-mobilan anaknya nih ya. Ini apa nih? Ini microwave bukan? Speaker ya. Ya. Microwave. Lalu nih lagi, ini siapa nih? Mainan Lego. Ini ada, udah aja. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini sudah terkumpul ya hasil dari susunan barang yang panjangnya 1 cm. Coba Bapak Ibu penilaian diri sendiri, coba kira-kira yang Ibu susun ini sudah 1 meter benar belum? Coba saya minta penjelasannya. Nih, Pak siapa nih? Pak Izhar. Pak Izhar sudah mengukur nih. Kira-kira gimana Pak Izhar? Ya, Bu. Iya. Ini sudah 1 meter benar karena sebelumnya saya menggunakan ukuran ini. Iya. Yang kemudian saya kasih titik dan untuk gunakan buku susunan buku-buku ini untuk pasnya ukuran yang paling kecil, di atas itu adalah buku yang lebih pendek, jadi pas dengan 1 meter. Pas ya. Nggak lebih itu ya Pak? Enggak, pas. Karena sudah diukur ya. Ya, karena sudah diukur. Coba nih menarik yang toples nih yang pertama nih. Ini kiriman Bu siapa nih? Saya Bu. Ya, gimana Bu? Tadi sudah saya ukur Bu, ukurnya sebenarnya pakai lantai keramik ukuran 40 cm. Jadi ya. Tadi 2 keramik lebih separuh gitu. Ya. Jadi pas 1 meter. Letaknya berdiri tidur itu sama ya Bu 1 meter? Tadi ukurnya saya tidurin dulu, cuma saya fotonya saya berdiriin. Oh gitu. Nih yang bawah ini bagian yang tutup ini enggak
nggak pengaruh nih Bu, karena dia agak mencedok ke dalam ini. Iya, pada saat saya tidur ini saya pepetin, Bu. Oh gitu. Karena kan toples kerupuk nih ke dalam ya yang tengah. Iya. Ya, lalu nah ini nih. Ini menarik nih, ini yang menggunakan apa nih ya? Pipette ini ya. Ini sudah diukur belum ya? Pak siapa ini? Ini punya Pak siapa? Iya, Abdullah. Pak Abdullah, Bu. Pak Abdullah, iya Pak Abdullah. Bagaimana nih? Pak Sudah Abdullah, diukur belum nih? Kalau 1 meter? Ini setelah tadi pada saat membuat memang belum diukur. Pas diukur itu ternyata 1 meter kurang, Bu. 1 meter kurang. Berarti belum 1 meter ya Pak? Belum 1 meter ternyata. Berarti tidak tepat 1 meter ya? Iya, tidak tepat gitu. 1 meter. Iya, berarti masih belum tepat ya. Baik, terima kasih Pak Abdullah. Lalu bagaimana nih dengan gitar? Gitar kira-kira dari ujung ke ujungnya tepat tidak 1 meter? Ini punya Pak. Cantik. Punya saya, Bu. Iya Pak, silakan Pak. Bagaimana Pak? Sudah melakukan pengukuran belum Pak? Iya, sudah saya ukur secara real bahwa benar panjang gitar itu 1 meter tepat. Oh, oke baik. Sudah tepat ya Pak, panjang gitar 1 meter? 1 meter persis. Oke, bagus sekali Bapak. Lalu ini pisau nih. Nah, ini menarik nih pisau nih. Bagaimana dengan pisau tersebut? Apakah sudah diukur? Punya siapa ini? Saya, Bu. Mana? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Iya. Ibu Hidu. Sudah diukur ya, Ibu panjangnya 1 meter? Ya, awalnya saya meletakkan 4 pisau yang ukuran sama itu pada di atas meja yang saya kira-kira 1 meter gitu ya. Lalu berikutnya karena saya nggak punya meteran di rumah, jadi akhirnya untuk mengukur 1 meter apa enggak, pisau itu saya pindahkan ke ubin saya yang saya udah ada ukurannya gitu ya, udah ada pengukurannya, dan lalu ditambahkan lagi dengan penggaris. Oh, dan itu sudah saya ukur ya 1 meter. Berapa? 1 meter. Ukurannya berapa ya Bu? Apanya Bu? Ukuran ubinnya itu? Ukuran ubinnya ini kan udah ubinnya tuh 60 ya. Oh, 60 cm kan udah kotak-kotak gitu ya. Lalu sisa dari 4 pisau itu ternyata melebihi dari kotak yang 60 cm. Nah, selebihnya itu saya ukur dengan penggaris. Jadi 1 meter sih itu. Berarti sudah tepat ya Ibu ya? Iya, ternyata lebih tepat. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Satu lagi deh. Ini saya menarik juga nih guling nih ya. Apakah benar panjang guling ini sudah 1 meter? Gulingnya siapakah ini? Gulingnya siapa ini? Pak siapa? Pak Ian? Bu Roslia. Bu Roslia Rahmawati. Saya Bu. Iya. Masih kurang Bu. Masih kurang 20 cm barusan saya ukur. Gitu. Iya. Berarti belum tepat ya Bu ya? Iya, betul Bu. Iya, belum tepat 1 meter. 1 meter. Ya, ini juga menarik ya. Ini panjang. Ini punya Ibu Mr. Urip. Ada Pak Urip? Bu, ada Bu. Pak Urip, ada, Bu. Bisa mendengar Ya. saya? Bisa Bu. Sudah diukur? Ini Sudah, panjangnya Bu. 1 meter? Sudah Bu, kurang Bu, cuma 90 Bu. Oh, masih kurang. Iya. Ya, Bapak Ibu. Itulah tadi ukuran Bapak Ibu. Terima kasih atas jawabannya dan kegiatannya. Jadi betapa pentingnya kita mengenalkan siswa itu seberapa panjang 1 cm tadi, lalu 1 desimeter, dan terakhir tadi 1 meter. Dan ya kira-kira kalau 1 cm itu kan berapa desimeter Bapak Ibu guru?
1 senti berapa 1 desi? 0,1. 0,1. 0,1. 0,1. 1 senti. Chat ya? 0,1. Pertanyaannya diulang, Bu. Ya. 1 desimeter itu berapa sentimeter? 10 sentimeter. Nah, kira-kira tadi yang panjang gelas itu benar nggak kalau disusun itu biji jagungnya itu berarti ada 10 ya? Iya. Baik, Bapak Ibu. Bicara ya, Pak. Baik, Bapak Ibu. Waktu sudah menunjukkan pukul 11.50. Saya mohon undur diri sesi pertama ini. Nanti sesi kedua dengan Ibu Siti. Hari ini kita belajar dengan saya prinsip dasar pengukuran, lalu mengenalkan satuan baku ke siswa secara benda konkret. Ibu-ibu, saya kembalikan ke Pak Ian. Kurang lebihnya saya mohon maaf dari penjelasan saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ratu Sari Khairani yang sudah menyampaikan materi di sesi 1 mengenai prinsip dasar pengukuran. Alhamdulillah, rupanya yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Momon, jika Pak Momon melihat saat lagi assignment itu Bapak Ibu semuanya sangat kreatif dan Alhamdulillah kreativitas itu masih terbawa sampai dengan siang hari ini. Luar biasa. Tadi pengukurannya ada yang menggunakan pisau, ada yang menggunakan mainan anaknya Hot Wheels gitu ya, ada yang menggunakan buku, ada yang juga menggunakan dinding. Pesan saya jangan lupa dikembalikan lagi kepada tempat sebenarnya. Kasihan nanti anaknya nyari-nyari mobil-mobilannya ya. Baik Bapak Ibu, Alhamdulillah ini dari pagi sampai siang hari ini aktivitas dan semangat Bapak Ibu semuanya sangat baik. Kreativitasnya juga seperti Pak Mau sampaikan sangat luar biasa. Nah untuk sebelum sesi 1 ini kita tutup, mungkin kepada Ibu Andri ada yang ingin disampaikan kepada Bu Andri, kami persilakan. Iya enggak, tadi Pak Ian mungkin bisa cerita waktu kita kelas offline itu seperti apa? Bisa ceritakan karena ini sebenarnya kalau di offline itu ini kegiatan yang sangat seru sekali ini pengukuran ini. Betul. Nah mungkin teman-teman bisa cerita nih waktu offline itu bagaimana? Saya atau Ibu dulu? Ya boleh. Pengalaman Pak Ian. Ya pengalaman saya ya Bu ya Bapak Ibu semuanya untuk di pengalaman untuk materi pengukuran ini memang rasanya beda ya antara offline dengan offline itu beda, tapi esensinya masih tetap sama Bapak Ibu semuanya. Pada prinsipnya kita tetap melibatkan tahapan konkret pictorial abstrak. Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Ratu gitu ya, bahwa kita dalam pengukuran tetap melalui tahapan-tahapan tersebut. Nah, sebenarnya ada tahapan yang lebih sangat interaktif banget gitu dan bisa Bapak Ibu terapkan nanti di sekolah, di dalam kelas. Sebagaimana kan kita mengetahui nih ya, bagaimana 1 desimeter itu besarannya adalah 10 cm. Nah, itu adalah abstraknya seperti itu. Nah, tapi kita bisa mengaplikasikan konkret pictorialnya itu di dalam kelas. Tadi kita sudah mengetahui ya, misalkan konkretnya itu adalah kita, tadi kan kalau dalam slide adalah gelas yang warna merah ya. Gelas warna merah itu adalah bentuk konkret dari besaran 1 desimeter. Sedangkan tadi contohnya misalnya ini biji jagung gitu ya. Dan besaran biji jagung itu adalah 1 cm. Nah, kita di dalam kelas, mungkin Bapak Ibu dan juga saya sendiri pun nanti juga akan bisa mengaplikasikan gitu kan, pembuktian matematika. Bagaimana dengan menggunakan benda-benda di sekitar kita, dengan menggunakan benda-benda sederhana, kita bisa melakukan pembuktian matematik. Dalam hal ini kita bisa melakukan pembuktian bahwa besaran 1 desimeter itu sama dengan 10 cm. Dan
misalkan nanti kita bisa menggunakan ini nih Bapak Ibu, benda-benda di sekitar kita. Kita cari mana besaran yang mana benda konkret yang besarannya itu adalah 1 desimeter. Dan tadi kalau di PowerPoint tadi kan gelas merah ya, gelas merah dan juga biji jagung. Gelas merah ini sebagai representasi dari besaran 1 desimeter, sedangkan jagung adalah representasi besaran 1 sentimeter. Nah, di dalam kegiatan ini dengan konkret pictorial abstrak kita bisa nih pembuktian matematika bahwa kita hitung dari kita melakukan pengukuran dengan menggunakan alat ukur yang konsisten, yaitu adalah biji jagung. Kita bisa melakukan pengukuran. Kita ukur tinggi dari gelas ini sehingga terbuktilah bahwa besar 1 desimeter itu adalah 10 cm. Atau besar 1 gelas merah adalah 10 buah biji jagung. Nah, jika seperti itu, maka insya Allah akan terbangun pengalaman siswa dan juga pemahaman konsep yang utuh pada siswa. Nah, ini pun juga, alhamdulillah sih, sebenarnya ini bisa kita terapkan di dalam kelas, sehingga penalaran dan juga pembuktian matematika dan juga konsep matematika kepada anak-anak itu dapat terpahami dengan baik. Ya, terima kasih Pak Ian. Pengalaman saya waktu offline Gernas itu kita masing-masing menjajarkan benda sekitar kita. Jadi teman-teman saya dan kelompok saya itu ada yang menggunakan lontong dijajar gitu. Lalu ada yang menggunakan sedotan gitu. Lalu Bu Andri itu berkeliling sama Pak Sago membawa meteran diukur, bener nggak? Tepat nggak ini 1 meter itu gitu ya. Kalau Bapak Ibu kan penilaian sendiri ya, bener nih Bu ukuran saya gitu. Kalau di offline itu Bu Andri dan Pak Sago itu benar-benar membawa ukuran. Ayo masih kurang nih 1 meter gitu. Jadi menggunakan lontong, menggunakan itu. Ya Pak Sago ya? Ya, biasanya kita cek yang menilai, kita yang ukur benar pakai meteran, benar nggak 1 meter atau tidak. Ini seru banget sebenarnya Bapak Ibu. Kacang gitu ya. Itu pengalaman saya ya Bapak Ibu, kita sharing aja gitu. Bahkan ada yang sampai pakai permen caca tuh yang butir yang kecil-kecil itu kan besar kira-kira 1 cm apa lebih ya, itu sampai bener nggak nih 1 meter permen caca ini tuh. Jadi menarik gitu sebenarnya, kita nyari-nyari barang di sekitar kita yang panjangnya sampai 1 meter gitu. Dan Bu Andri dan Pak Sagu itu yang benar-benar mengukur gitu. Itu pengalaman saya waktu di Gernas. Terima kasih. Ya gitu. Jadi itu tadi mungkin bahasa ya. Kalau kita berbicara ngomongin bilangnya pembuktian, kalau di matematika itu yang namanya pembuktian itu benar-benar pembuktian formal. Jadi benar-benar bahasanya itu bahasa matematika. Mungkin untuk konteks di sini pembuktian ini bukan benar-benar pembuktian formal ya, tapi bahwa kita melihat bukti nyata gitu. Oh kayak gini gitu ya, bukan yang pembuktian formal. Karena kalau nanti ngomong pembuktian, orang matematik nunjuk itu nggak bisa dijadikan sebagai bukti. Nah harus ada bahasanya. Jadi pembuktian yang konteks kita hari ini bukti untuk menunjukkan ya, untuk mereka anak itu mencerna dengan indranya gitu. Kalau di matematik pembuktian itu pembuktian formal, pakai bahasanya bahasa matematik. Itu aja sih meluruskan kata pembuktian. Nanti jangan sampai pembuktian matematisnya mana? Pembuktian matematisnya terus nunjukin gini-gini. Nah itu nggak bisa karena matematika punya lagi bahasa menggunakan namanya bahasa matematika banget, bahasa formal. Jadi mendudukan itu misalnya jika A, B, bilangan apa, maka. Nah, benar-benar bahasanya itu namanya pembuktian formal. Jadi ini kita konteks di sini ngomongin bilang bukti itu lebih kepada menunjukkan ya. Bukan konteks pembuktian formal dalam matematis. Tapi dengan adanya pengalaman itu, maka dia tidak akan kesulitan ketika nanti ke tingkat yang lebih abstrak, karena pembuktian formal itu adanya di tingkat yang abstrak. Ya, demikian sudah cukup.